Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pembelajaran pada hari ini itu kita akan membahas tentang eksponen atau sifat khususnya sifat-sifat perpangkatan. Ya. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya yang harus kalian capai pada pembelajaran matematika peminatan pada semester ini. Bilangan berpangkat. Perkalian berulang, suatu bilangan dapat ditulis secara ringkas dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya, 3 dikali dengan 3. Itu sama dengan 3 pangkat 2. Lalu, 3 dikali 3 dikali 3. Ini sama dengan 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ini sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Nah, penulisan di sini, contohnya ya, salah satunya itu 3 pangkat 2. Nah, 3 di sini ini disebut sebagai bilangan pokok. Dan 2 di sini ini disebut sebagai pangkatnya atau eksponennya. Ya. Jadi secara umum jika kita tuliskan A pangkat N. Ini sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A dikali dengan A. Ini jumlah A-nya atau banyaknya A itu sebanyak N faktor. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen. Jika A dan B bilangan real, P dan Q bilangan rasional, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Sifat yang pertama, A pangkat P dikali dengan A pangkat Q. Ini bisa disederhanakan dengan A pangkat P tambah Q. Nah, sifat yang pertama. Sebagai gambaran, contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Ini sama dengan, untuk 2 pangkat 3-nya, ini adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 faktor ya. Lalu yang ini, 2 pangkat 2. Jadi, 2 dikali 2. Nah, sekarang ini jadi perkalian 2 sebanyak 2-nya ada 5. Jadi, di sini adalah 2 pangkat 5. Jadi, secara mudahnya, ini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Ini sama saja dengan 2. Kita tambahkan 3 tambah 2. Jadi 2 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Nah, ini jadi secara umum A pangkat P dikali dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Nah, ini khusus untuk yang bilangan pokoknya sama ya. A dengan A di sini. 2 dengan 2. Jadi kalau ada soal 3 dengan 3 juga, bandingkan ininya, bilangan pokoknya. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, sifat yang kedua, A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Ya. Contoh, misal ya, 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Oke, kalau diuraikan ini jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3. Itu ya. Nah, 3 dibagi dengan 3 ini sama dengan 1. 3 dibagi 3 lagi sama dengan 1 ya. Jadi hasil akhirnya 1 dikali 1, 1. 1 dikali 3,
3. Jadi tinggal 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi di sini adalah 3 pangkat 4. Jadi secara lebih mudahnya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2, ini sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Selanjutnya sifat yang ketiga. A pangkat P, dalam kurung ya. A pangkat P, dalam kurung dipangkatkan lagi Q. Ini sama dengan A pangkat P dikali dengan Q. Untuk contoh yang ketiga, misalkan gini. 5 pangkat 2 kita pangkatkan 3. Nah, karena pangkat 3 berarti di sini 5 pangkat 2-nya itu dikalikan 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Itu sebanyak 3 faktor. Jadi di sini 5 pangkat 2 kali dengan 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Jadi di sini, nah masing-masing ini 5 pangkat 2 itu bisa diuraikan menjadi 5 kali dengan 5 ya. Kemudian yang keduanya 5 kali 5 juga. Kemudian selanjutnya 5 kali 5 juga. Jadi di sini sekarang perkalian 5-nya ada sebanyak 6 faktor. Nah, jadi secara mudahnya, secara sederhana kita tinggal mengalikan si pangkatnya ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Pangkat 3 ya. Jadi di sini secara sederhana jadi 5 pangkat 2 kali 3. Ini jadi 5 pangkat 6. Gitu. Jadi sifat-sifat ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan ini ya, persoalan tentang bilangan berpangkat. Nah, kemudian sifat yang keempat. A kali B dalam kurung pangkat P. Nah, sama dengan ini A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Nah, kita ambil contohnya. Misal ya, 2 kali 3 pangkat 4. Misal ya, ini sama dengan 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3. Jadi 2 kali 3-nya ini sebanyak 4 faktor. Ya. Nah, karena dalam perkalian berlaku komutatif, jadi kita bisa kumpulkan yang bilangan pokoknya 2 ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikali dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini jadi 2 pangkat berapa faktor ini 2-nya? 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali dengan 3-nya ada berapa faktor? Oke, 3-nya juga sama, jadi 4. Gitu. Ya. Jadi secara sederhana 2 kali 3 pangkat 4 ini sama dengan 2 pangkat 4 kali dengan 3 pangkat 4. Jadi kalian tinggal menggunakan sifat-sifatnya. Jadi kalian harus hafal sifat-sifatnya untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal-soalnya. Ya, soal-soal pemecahan masalah. Nah, yang kelima, sifat kelima. A bagi B, A per B dalam kurung A per B pangkat P sama dengan dalam kurung, jadi pangkatnya bisa masuk nih, A pangkat P per B pangkat P. Nah, kita ambil contoh ya. Jadi kita hapus dulu. Kita hapus semua. Oke. Sini contohnya.
2/3 pangkat 3. Nah, berarti di sini 2/3 dikalikan sebanyak 3 faktor. Jadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, kalau pecahan kan mudah ya cara mengalikannya. Penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Ya. Jadi bagian atas dengan bagian atas, bagian bawah dengan bagian bawah. Oke. 2 kali 2 kali 2. Di sini 2-nya sebanyak 3 faktor. 2 kali 2 kali 2. Terus bagian penyebutnya 3 kali 3 kali 3. Jadilah di sini 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi dengan cara yang mudah tinggal pakai sifat nomor 5. Ini jadi 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Ya. Kemudian nomor 6. Ini A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana bisa begini? Kenapa jadi 1 per? Nah, kita lihat di sini ya. Misal nih, 2 pangkat 3. Ini sama dengan 8. Diperoleh dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya. Kalau 2 pangkat 2, ini nilainya sama dengan 4. 2 pangkat 1, ini sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 0. Jadi berapa nih? 2 pangkat 0. Nah, kita lihat di sini. Ilmu matematik adalah ilmu yang konsisten, ya, mengajarkan kita konsisten. Kita lihat di sini. Dari 8 jadi 4. Nah, ini kan dibagi 2 nih. Kemudian dari 4 menjadi 2. Ya. 4 berubah jadi 2 juga karena dibagi 2. 8 bagi 2 ini sama dengan 4. 4 bagi 2 ini sama dengan 2. Kalau begitu di sini juga sama. Untuk memperoleh hasilnya kita tinggal 2 dibagi dengan 2. Berapa 2 bagi 2? Itu nilainya 1. Jadi 2 pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Kemudian ini selanjutnya 2 pangkat negatif 1. Kita lanjutkan ya. Di sini berarti 1 juga kita bagi dengan 2. Jadi di sini adalah 1 per 2. 1 dibagi 2 jadi setengah kan. Jadi 1 per 2. Oke. Berikutnya lagi. 2 pangkat negatif 2. Di sini sama dengan setengah kita bagi lagi dengan 2. Setengah dibagi 2. Ini sama dengan 1 per 4. Ya. Karena gini. Setengah dibagi 2. Ingat lagi materi SMP-nya. Sama dengan setengah dibagi dengan 2 per 1. Ini bisa jadi kali. Jadi setengah kali dengan setengah. Jadi 1 per 4. Gitu ya. Ingat lagi pelajaran SMP-nya. Yuk, balik lagi. Sekarang, ini 1/4 ini sama saja dengan 1 per 2 pangkat 2. Sedangkan yang ini 1 per 2 pangkat 1. Nah, jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa untuk 2 pangkat negatif 3 ini pasti 1 per 2 pangkat 3. Jadi secara umum berlakulah A pangkat negatif
P ini sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi A pangkat negatif P ini sama dengan 1 per A pangkat P. Ya. Nah, ini 3 sebagai P-nya, 2 sebagai A-nya. Nah, itu sampai nomor 6. Sifat ke-6 ya. Nah, ini ada sifat 7 sampai yang 11. Nah, ini nomor 7, A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat negatif P. Sama seperti tadi ya. Nah, sebelumnya kan ini ya, kita di nomor yang 6, sifat nomor 6, A pangkat negatif P itu sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, berarti di sini untuk 1 per A pangkat negatif P yang bagian ini ya. Nah, bagian sini ini sama dengan, bisa dirubah ya. 1 per A pangkat negatif P ini kan 1 per A pangkat P. Jadi kita bisa rubah jadi 1 per A pangkat P. Nah, kalau di ini di pembagian dengan pecahan kita bisa ganti jadi 1 kali. Nah, penyebut jadi pembilang, bilang jadi penyebut. Jadi pembagiannya bisa dirubah jadi kali asalkan pecahannya ditukar. Jadi A pangkat P per 1. Nah, 1 dikali dengan A pangkat P per 1 ini sama dengan A pangkat P. Itu terbukti ya, sifat nomor 7. Nah, untuk yang pangkat rasional seperti ini, A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q untuk A pangkat P. Jadi, si pembilang di sini jadi pangkat untuk A-nya, dalam kurung, sedangkan yang Q, yang penyebutnya jadi pangkat dari akarnya. Ya. Nah, kita ambil contoh penggunaannya. Misalkan ada soal akar pangkat 4 dari 81. Ya. Kalau kita rubah di sini kan ini 81 itu bisa menjadi, nah 81-nya kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 4. Ya. Oke. 3 pangkat 4 itu 81. Nah, 3 kali 3 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi 81. Nah, kita rubah dengan sifat ini. Jadi 3 pangkat 4 per 4. Nah, 4 per 4 itu adalah 3 pangkat. Nah, 4 per 4 nilainya adalah 1. Jadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 nilainya adalah 3 gitu. Jadi cara mudahnya seperti itu. Jadi kita dengan menggunakan sifat-sifat eksponen kita dapat kemudahan sih. Oke. Yang ke-9. Akar pangkat P dari A kali B. Nah, ini bisa kita pecah menjadi A akar pangkat P dari A dikali dengan akar pangkat P dari B. Untuk contoh nomor 9. Ya. Pangkat 3 dari 8 kali 27. Di sini, jadi kita bisa mempermudah. Jadi akar pangkat 3 dari 8 dikali dengan akar pangkat 3 dari 27. Nah, akar pangkat 3 dari 8. Ya. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kita bisa rubah dulu. Sedangkan 27 ya. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi di sini 2 pangkat 3 per 3 dikali dengan 3 pangkat 3 per 3.
Ini 2 pangkat 1 kali dengan 3 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 2 dikali dengan 3 pangkat 1 3. Jadi 6. Gitu ya. Jadi lebih mudah pengerjaannya. Jadi kita bisa menggunakan sifat yang nomor 9 untuk yang bentuk akar segini. Jadi kita pecahkan. Oke, selanjutnya yang ke-10. Sama lagi ya. 10 contohnya. Sama aja deh, kita ambil 8/27. Di sini jadi akar pangkat 3 dari 8 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 27. Ini jadi di atasnya 2 pangkat 3 dari diakarkan pangkat 3 per akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Jadi di sini 2 pangkat 3/3 per 3 pangkat 3/3. Jadi 2 pangkat 1 dibagi dengan 3 pangkat 1. Hasilnya 2/3. Gitu. Ya. Berikutnya yang nomor 11 itu sama seperti penjelasan dari Ibu di sifat nomor 6 ya. Kita hapus dulu. Ya, kita ambil contoh deh. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 lagi 27 ya. 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 2 nilainya adalah 9 dari 3 kali 3 ya. Kemudian 3 pangkat 1 itu nilainya 3. Kalau 3 pangkat 0 seperti tadi kita di matematika ilmunya konsisten. Nah, dari 27 bisa jadi 9 itu dibagi 3. Dari 9 bisa menjadi 3 itu dibagi 3 juga. 9 bagi 3 kan 3. 27 bagi 3 9. Ya. Nah, sekarang untuk isi yang sini juga kita bagi 3 lagi saja. Nah, 3 bagi 3 1. 3/3 itu 1 bagi 3. Ya. Jadi, untuk secara umum A pangkat 0 ya. Ini sama dengan 1. Syaratnya A di sini ini tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0 A-nya? Karena nanti terbentuklah bentuk A 0 pangkat 0. Nah, ini adalah bentuk yang nilainya tak tentu. Itu. Ya. Jadi ada syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk ke latihan. Nah, ini 24 A pangkat negatif 3. B dikali dengan B pangkat 6 dalam kurung C pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Ini pangkat 5-nya untuk yang C pangkat 2 ya. Ini dibagi dengan 6 kali A pangkat negatif 7 kali B pangkat 4 kali C pangkat 7. Nah, cara menyederhanakannya itu kita operasikan yang bentuk bilangan dengan bilangan, terus yang variabelnya sama dengan yang variabelnya sama. Ya, karena di dalam sifat-sifatnya yang tadi ya. Nah, ini ada sifat yang pertama, ini bilangan pokoknya sama nih. Nah, gitu. Untuk yang berbeda, beda lagi nih sifatnya. Ya. Balik lagi ke sini. Nah, 24 dibagi dengan 6. 24 dibagi 6 atau per 6. Itu nilainya adalah 4. 24 dibagi 6. 4. Oke. Selanjutnya. A pangkat negatif 3 dibagi dengan A pangkat negatif 7. Ini A pangkat. Kita gunakan sifat yang mana? Ini ada per. Terus bilangan pokoknya sama atau bagian pokoknya sama A.
Nah, kita lihat sini ke sifatnya yang pembagian. Nah, di sini lihat ada pembagian yang basisnya sama, A dengan A. Ternyata bilangan pangkatnya tinggal dikurangi. Seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Oke. Jadi di sini A pangkatnya, jadi pangkatnya tinggal kita kurangi nih. Negatif 3 dikurangi dengan hati-hati. Ini adalah negatif 7. Berarti kita pakai tanda kurung. Dikurangi dengan negatif 7. Negatif 3 dikurangi negatif 7. Ya. Oke, sekarang A-nya sudah beres. B. Yang bilangan pokoknya B. Nah, di sini B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 4. Sama, tadi bilangan pokoknya sama, B dengan B. Pangkatnya tinggal kita kurangi, yaitu 6 dikurangi dengan 4. Ya. Nah, satu lagi di sini ada dalam kurung C pangkat 2. C pangkat 2 ini dipangkatkan 5. Ini sama dengan sifat yang nomor berapa nih? Kita lihat dulu. Nah, ternyata ini sama dengan sifat yang ketiga yang ada dalam kurungnya. Nah, pangkatnya tinggal kita kalikan. Ya. P dikali dengan Q. Bilangan pokoknya tetap A. Nah, berarti di sini bilangan pokoknya kan C ya. C pangkat 2 dikali dengan 5. 2 kali 5, 10. Dikurangi dengan, ini kan pembagian nih. Bilangan pokoknya sama nih, C dengan C. Dikurangi dengan 7. Gitu. Jadi di sini secara sederhana 4 dikali dengan A pangkat. Oke. A negatif 3 dikurangi negatif 7. Ingat-ingat lagi pelajaran di SMP. Kalau ada pengurangan bertemu dengan negatif. Nah, berarti ini jadi negatif 3 tambah 7. Ya. Nah, B-nya tetap ya. 6 dikurangi 4. Mudah. 2 hasilnya. C, 10 dikurangi 7. 3. Jadi di sini 4 A pangkat negatif 3 tambah 7. Di sini negatifnya 3. Ya, lawan plus 7. Berarti yang menang adalah positifnya ya. Sebanyak 4. Jadi A pangkat 4. Jangan lupa. Kalau yang biasanya rata-rata kalian kesulitan bagian sini. Ya. Negatif 3 tambah 7. Itu jadi positif 4. Sama saja dengan 7 dikurangi 3. Oke. B pangkat 2, C pangkat 3. Nah, seperti ini. Untuk latihan nomor 1. Untuk latihan nomor 2, misalkan H-nya itu sama dengan 32. Maka nilai dari 2H pangkat 2/5 ini sama dengan, kita ganti saja H-nya dengan 32. Jadi 2 dikali dengan 32 pangkat 2/5. Oh iya, Ibu belum menjelaskan ya ini ya. 2H. Nah, ini maksudnya adalah kalau tidak ditulis ya, mengingatkan kembali ya, masih di SMP-nya sudah pernah dijelaskan. Kalau tidak ditulis ini berarti perkalian nih. 2 dikali dengan H pangkat 2/5. Ini yang dipangkatkan 2/5-nya ini hanya H-nya. Ya, bagian H. Kita ganti H-nya dengan 32 karena di soalnya diketahui bahwa H itu sama dengan 32. Oke, supaya mudah, ini kita ganti nih. 2 kali. Nah, 32-nya kita ganti dengan 32 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Jadi kita ganti 2 pangkat 5.
dipangkatkan 2/5. Tetap ya ininya. Nah, jadi karena tidak cukup kita ke pinggir ya. Sini 2 kali 2 pangkat 5. Diapakan nih kalau ketemu seperti ini? Baik lagi, kita gunakan sifat yang kalau dalam kurung ini sifat nomor 3. Pangkatnya kita kalikan. Ya. Nah, di sini berarti 2 pangkat 5 dikali dengan 2/5. Nah, lagi-lagi kalian harus paham cara menghitungnya ya. Di SMP nih, tidak boleh dilupakan. 2 dikali dengan 2 pangkat 5 kali 2/5. Oke. Kalau perkalian seperti ini, jadi 5 dibagi 5, 1 kali 2. Jadi sama dengan 2. Atau boleh juga 5 kali 2 berapa? 10. 10 dibagi 5, jadi 2. Ya, jadi untuk yang perkalian ini 5 kali 2/5. Ini boleh seperti ini. 5 dibagi 5, 1 kali 2. Atau boleh juga dengan 5 kali 2/5 itu 5 kali 2 sama dengan 10. Nanti 10-nya kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya sama ya. Hasilnya adalah 2. Nah, ini. Nah, sekarang di sini jadi 2 dikali dengan 2 pangkat 2. 2 ini kalau dia sendirian berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat yang pertama. Ini basisnya sama, kepalanya 2. Jadi di sini 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 8. Gitu. Ya. Nah, penjelasan untuk tentang sifat, mengingatkan tentang sifat-sifat eksponen hanya seperti itu saja. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di Google Doc yang Ibu share di GCR ya. Selamat mengerjakan.